واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Baik, kita perhatikan pada lafal wattaqu yawman la. Di sini tidak boleh kita baca dengan wa'uttaqu langsung ke huruf ta, karena alif di sini dianggap tidak dibaca. Jadi tidak dipanjangkan juga wattaqu, tapi langsung kata wattaqu. Pada lafal qu ada bacaan berupa mat tabi'i, yang dimana kunya dipanjangkan 2 harakat, dan alif bila ditandai dengan sifar mustadir di atasnya maka alifnya dianggap tidak dibaca, dan maka diwarnai dalam mushaf ini yaitu diwarnai dengan abu-abu, artinya dianggap tidak dibaca. Kemudian yaumalla, masukkan tanwin pada huruf man ketika bertemu dengan lam, dan di sini kita hukumi ketika adanya tanwin bertemu dengan huruf lam dengan bacaan yang dinamakan dengan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah itu tanpa gunnah, tanpa disertai dengan gunnah. Gunnah adalah yaitu memasukkan ke rongga hidung kita, bunyi suara itu ke rongga hidung. Maka di sini idgham bila gunnah juga dikenal juga dengan idgham kamil, yaitu idgham yang sempurna, yang dimana nun dan tanwinnya hilang secara utuh. Jadi tidak boleh lagi dibaca wattaqu yawman la, tapi langsung masuk ke lam, wattaqu yawman la, dan tidak ada penahanan di dalam membacanya. Pada lafal la mat tabi'i ada fathah bertemu alif. Tajzi jim diwarnai di sini warna biru, menandakan huruf jim ini dibaca dengan memantul. Nah, istilah memantul di dalam bahasa Arab karena sifat makhrajnya ada mantulannya, yaitu kita namakan dengan qalqala. Qalqalah ya. Qalqala berasal dari kata qalqala yuqalqilu qalqalatan. Tadi pantulkan. Kesalahan yang terjadi teman-teman di dalam melafalkan qalqalah adalah tidak memantulkannya, seperti la tajzi, ini tidak memantul. Nah, ini salah. Yang kedua, ada bernapas dan dia berhenti dan menambah hamzah. Contoh la tajzi, nah ini putus, padahal dia tidak seperti itu. Bagaimana cara melafalkan yang baik adalah dia memantul sembari tidak putus. La tajzi. Oke, bisa diperhatikan ya teman-teman ya perbedaannya, mudah-mudahan. Kemudian melafal zi ada mat tabi'i lagi, kasrah bertemu ya sukun. Nafsun an nafsin. Pada lafal nafsun huruf fa harus dialirkan nafasnya. Nah, mengalirnya nafas di dalam di dalam kajian ilmu tajwid yaitu kita kenal dengan istilah sifatnya namanya hams, yaitu mengalirnya nafas. Nah, dia ketika ada fa alirkan nafasnya. Naf tidak ditahan, nab. Nah, tidak diganti pula dengan huruf p, tapi dia mengalir f. Ya, nafsun. Jelaskan pada lafal sun. Kenapa di sini tanwinnya dibaca dengan jelas? Karena bertemu dengan huruf ain, yang mana huruf ain merupakan huruf halqi, yaitu yang keluar dari tenggorokan. Maka hukum tajwidnya dikenal dengan izhar halqi. Izhar artinya membaca suara nun sukun dan tanwin dengan jelas. Ya, nafsun anna. Apabila ada nun sukun bertemu dengan nun setelahnya, maka membacanya nunnya dimasukkan ke huruf nun kedua dan ditahan, dan ini kita kenal dengan idgham bi gunnah. Dan ini juga bisa kita gorengkan idgham kamil ya, masuk secara utuh soalnya.
nunnya ke nun karena dia sama makhrajnya. Maka annaf sambil ditahan, tidak hanya sekedar masuk karena dia harus ada gunnahnya. Annafsin syai'a, kemudian sin syai'a, tanwin bertemu dengan huruf shin, maka tanwinnya di sini diwarnai dengan hijau menandakan ia bacaan ikhfa, yaitu kita kenal dengan ikhfa hakiki. Ikhfa artinya pada dasarnya bahasanya adalah satrun, menyembunyikan. Maksudnya di sini apa teman-teman? Maksudnya adalah suara nunnya disamarkan kepada huruf setelahnya sehingga ya dia membaca antara izhar dengan idgham, yaitu tidak dimasukkan dan tidak diperjelas tapi di antara kedua-duanya. Sinsya dikembalikan kepada makhrajnya tadi, sinsya ya, sinsyai'an wala, pada syai'an wala sama ketika bertemu dengan huruf nun tadi, nun ketemu nun. Nah di sini tanwin ketemu dengan waw. Cara membacanya, masukkan suara tanwinnya pada lafal syai'an kepada huruf waw dengan kita kenal dengan istilah idgham, memasukkan beunah. Maka syai'aw wa masuk ya, bukan hanya sekedar syai'an wala tapi masuk syai'aw wala. Nah langkah kedua di gunnah. Ingat setiap yang ini kita perlu baca dengan gunnah, yaitu ditahan. Syai'aw wala yuqbalu minha, wala panjangkan dua harakat lainnya, yuqbalu. Nah ini cara bacanya sebagaimana tadi tajzi, harus memantul dan kita kenal dengan istilah bacaan namanya qalqalah. Wala yuqbalu minha, minha jelaskan suara nunnya ketika bertemu dengan ha karena ia izhar halki dalam ayat ini. Kemudian adlu wala, ada juga di sini dal yang diwarnai dengan warna biru. Dal sama hukumnya dengan qaf dan jim, harus memantul. Nah istilahnya dengan bacaan qalqalah. Kesalahan yang terjadi banyak, kadang-kadang kita terlupa tidak memantulkannya. Adlu wala, ini sering, padahal dia harus mantul. Adlu wala ya. Kemudian balafal luwa ini sama ketika bertemu sebagaimana syai'an wa, yaitu tanwinnya masuk ke huruf waw karena di sini ada bacaan idgham bi gunnah. Jadi tanwinnya wajib dimasukkan ke huruf waw, seakan-akan nanti wawnya ada huruf tasydidnya. Maka adlu wala ya, sambil ditahan dua harakat. Kemudian wala tanfa'uha, tanfa sukun bertemu fa, samarkan nunnya ketemu dengan huruf fa, maka tanfa, tanfa tidak dijelaskan sebagaimana izhar, tidak dibaca wala tanfa'uha. Kadang-kadang sering terlupa, dia membacanya dengan izhar, tidak disamarkan, padahal dia harus didengungkan ya. Wala tanfa', harus seperti itu padahal. Kemudian wala tanfa'uha, pada falha ada bacaan mat tabi'i dua harakat. Syafa'ah, fa mat tabi'i juga, fathah bertemu alif. Syafa'atu wala, tun wala yaitu bacaan idgham bi gunnah lagi sebagaimana adlu wa, sama tanwin bertemu waw, cara bacanya sama ya. Wala hum yunsarun, la mat tabi'i hum mimati bertemu ya izhar syafawi. Nah di sini ada yunsarun, nun matinya ketebal ya, kita tebalkan karena dia bertemu dengan huruf shad, yang dimana shad ada huruf isti'la, istilah yang itu terangkatnya pangkal lidah, dan dia juga idbaq, jadi melekat, jadi yusa, jadi menyamarkannya ke huruf, bukan hanya sekedar yung gitu ya, tapi yusa langsung ke makhraj daripada huruf shadnya, yusarun. Kemudian pada lafaz run ada bacaan mad arid disukun, yang dimana awalnya yusaruna, karena kita wakaf nunnya disukunkan, yusaru. Nah di sini run kita boleh membaca runnya sepanjang dua
4 atau 6 harokat, tapi kita ambil yang tengah-tengah saja, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi wala hum yunsarun.